Rahasia jadi kaya tanpa mengorbankan waktu bersama keluarga. Siapa sih yang nggak mau sukses secara finansial, tapi tetap punya banyak waktu buat keluarga? Nah, di video kali ini, aku akan bagikan rahasia bagaimana caranya jadi kaya tanpa harus mengorbankan kebersamaan dengan orang tersayang. Yuk tonton sampai habis, karena ini bisa jadi titik balik hidupmu. Bagian 1. Mindset dan strategi awal. Pertama-tama, mindset dulu yang harus dibenerin. Mengubah cara pandang tentang kekayaan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus bekerja keras selama berjam-jam setiap hari. Padahal, kaya bukan hanya soal bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tapi juga waktu dan kebahagiaan bersama keluarga. Fokus pada membangun aset yang menghasilkan pendapatan, bukan sekadar menukarkan waktu untuk uang. Contoh, seorang karyawan bekerja lembur 12 jam sehari dengan gaji besar, tetapi tidak punya waktu untuk keluarganya. Bandingkan dengan seseorang yang berinvestasi di properti atau bisnis digital, ia tetap menghasilkan uang bahkan saat tidur karena asetnya bekerja untuknya. Memahami pentingnya passive income. Passive income adalah kunci untuk menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus bekerja. Dengan sumber pendapatan pasif, Anda bisa fokus menghabiskan waktu dengan keluarga sambil tetap menerima penghasilan. Beberapa contoh passive income: properti, sewa rumah, apartemen, atau kos-kosan. Saham, investasi di perusahaan yang membayar dividen secara rutin. Bisnis digital, jualan produk di e-commerce, menulis e-book, atau membuat kursus online. Royalty, mendapatkan penghasilan dari karya seperti buku, lagu, atau paten. 3. Menetapkan tujuan keuangan yang realistis. Sebelum mulai, Anda harus tahu apa yang ingin dicapai. Tentukan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk hidup nyaman, tanpa harus bekerja terus-menerus. Rancang rencana keuangan jangka panjang yang mencakup tabungan, investasi, dan dana darurat. Langkah-langkahnya, hitung pengeluaran bulanan Anda dan keluarga. 2. Tentukan target passive income untuk menutupi pengeluaran tersebut. 3. Fokus membangun aset yang sesuai dengan target itu. 4. Membuat rencana investasi dan pengelolaan risiko. Kaya tanpa waktu keluarga hanya mungkin jika uang bekerja untuk Anda. Tapi Anda perlu strategi investasi yang baik untuk menghindari risiko yang besar. Mulai investasi dari jumlah kecil dan pelajari secara mendalam bidang yang Anda pilih. Diversifikasi aset. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Contoh, alih-alih hanya mengandalkan gaji, investasikan uang ke dalam reksadana pasar uang untuk jangka pendek dan properti untuk jangka panjang. 5. Fokus pada skill dengan dampak tinggi. Skill yang menghasilkan pendataan besar dalam waktu singkat bisa menjadi batu loncatan. Pelajari skill yang bisa dimonetisasi, seperti digital marketing, desain grafis, coding, atau public speaking. Gunakan skill ini untuk menciptakan proyek atau bisnis sampingan yang tidak memakan banyak waktu. 6. Melatih pola pikir jangka panjang. Kesuksesan finansial tidak terjadi dalam semalam. Anda perlu melatih kesabaran dan konsistensi. Jangan tergoda untuk mengambil pekerjaan yang menghasilkan uang cepat, tapi menghabiskan waktu Anda. Fokus membangun aset secara perlahan tapi pasti. Mindset yang harus ditanamkan. Aku bekerja keras di awal untuk menikmati hasilnya di masa depan. Waktu bersama keluarga adalah investasi, bukan beban. Inspirasi nyata, kisah orang yang sukses. Cobalah belajar dari mereka yang sudah berhasil mencapai keseimbangan ini. Robert Kiyosaki. Fokus membangun aset daripada mengejar gaji besar. Intinya, bangun mindset bahwa uang adalah alat untuk mencapai kebebasan, bukan tujuan akhir. Fokus pada strategi yang memungkinkan Anda menghasilkan pendapatan tanpa mengorbankan waktu untuk keluarga. Dengan langkah ini, Anda tidak hanya bisa kaya secara finansial, tapi juga kaya waktu dan kebahagiaan. Efisiensi waktu dan otomatisasi. Biar kamu bisa sukses tanpa mengorbankan waktu untuk keluarga, kuncinya adalah menghemat waktu dan membiarkan teknologi bekerja untukmu. Gampangnya, kita fokus pada hal-hal penting dan yang bisa diatur otomatis. Kita serahkan ke sistem. 1. Efisiensi waktu.
Fokus ke yang penting saja. Kamu nggak perlu melakukan semuanya sendiri. Fokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar menghasilkan dampak besar. Caranya, bagi waktu dengan bijak. Misalnya, pagi untuk kerja produktif, siang untuk istirahat, dan sore malam untuk keluarga. Kerjakan tugas mirip secara bersamaan. Contoh, bikin konten untuk media sosial sekaligus untuk seminggu ke depan. Jadi nggak perlu tiap hari mikir ide. Kalau kamu punya toko online, fokus ke promosi biar banyak yang beli, bukan packing barang. Packing bisa kamu serahkan ke jasa pengiriman atau tim kecil. On 2. Gunakan teknologi untuk bantu pekerjaanmu. Dengan teknologi, banyak pekerjaan rutin yang bisa dilakukan otomatis. Jadi kamu nggak perlu buang waktu ngurusin semuanya sendiri. Contoh sederhana, punya toko online, sistem otomatis bisa menangani pesanan dan pembayaran. Jadi kamu cuma cek laporan. Mau posting di media sosial? Gunakan aplikasi seperti Hootsuite buat jadwalkan semua konten sekaligus. Untuk keuangan, aktifkan auto debit untuk investasi atau bayar tagihan bulanan. Jadi nggak perlu repot ingat-ingat tanggal. Pakai aplikasi seperti Google Calendar untuk mengatur semua jadwal, mulai dari kerja sampai acara keluarga. Di rumah, gunakan alat seperti robot vacuum biar rumah tetap bersih tanpa kamu harus menyapu tiap hari. 3. Delegasi. Serahkan yang bisa dikerjakan orang lain. Kamu nggak perlu jadi Superman, Superwoman. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan orang lain atau jasa tertentu. Contoh, kalau punya bisnis, serahkan pengemasan atau pengiriman ke pihak jasa logistik. Butuh bantu urusan administratif? Gunakan jasa asisten virtual buat jawab email atau atur jadwal. Hasilnya apa? Lebih banyak waktu untuk keluarga. Kamu nggak sibuk ngurus hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diatur otomatis. Pekerjaan lebih rapi, karena kamu fokus ke hal yang benar-benar penting. Stres berkurang, karena tugas-tugas rutin udah di-handle sama sistem atau orang lain. Kesimpulan, gunakan waktu sebijak mungkin dan manfaatkan teknologi biar hidup lebih mudah. Dengan cara ini, kamu tetap bisa mengejar sukses tanpa harus kehilangan momen penting bersama keluarga. Kerja cerdas, fokus pada bisnis atau karier yang fleksibel. Kerja santai, hasil maksimal. Bisnis atau karier yang fleksibel artinya pekerjaan yang bisa diatur sesuai jadwal kamu dan nggak bikin kamu harus bekerja terus-menerus setiap saat. Dengan fleksibilitas ini, kamu tetap bisa cari uang tanpa mengorbankan waktu untuk keluarga. 1. Apa itu bisnis atau karier fleksibel? Bisa dikerjakan dari mana saja. Kamu nggak harus datang ke kantor atau tempat tertentu. Waktunya bisa kamu atur sendiri. Kamu bisa pilih kapan mau kerja, jadi masih ada waktu untuk keluarga. Contoh karier fleksibel, freelance desain grafis, penulis, programmer, guru les online atau mentor, content creator di YouTube, TikTok, atau Instagram. Contoh bisnis fleksibel, jualan online, dropshipper, atau produk buatan sendiri. Bisnis jasa seperti wedding organizer atau konsultan. Investasi properti untuk disewakan. 2. Kenapa harus fleksibel? Pekerjaan fleksibel membuat kamu punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Bisa bekerja sambil mengurus hal lain, misalnya anak atau hobi. Lebih santai, karena kamu yang menentukan ritme kerja. Contoh nyata, bayangkan kamu jualan online. Kamu bisa upload barang dari rumah sambil menemani anak belajar. Kalau ada pembeli, sistem toko online akan mengurus pembayaran dan pengiriman. Jadi kamu nggak perlu repot. 3. Bagaimana memulai bisnis atau karier fleksibel? Cari bidang yang kamu suka dan kuasai. Pilih pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan hobi atau keahlian kamu. Contoh, kalau kamu suka masak, coba jual makanan lewat media sosial atau aplikasi delivery. B. Gunakan teknologi. Internet dan aplikasi sekarang mempermudah segalanya. Kamu bisa bekerja dari rumah sambil memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Instagram. Mulai dari skala kecil, mulai dengan waktu luang yang kamu punya. Misalnya, kerja freelance di akhir pekan atau jualan online dengan stok kecil dulu. 4. Keuntungan punya bisnis karier fleksibel. Bisa jadi bos sendiri. Kamu yang atur kerjaan dan jadwalnya. Nggak perlu modal besar. Banyak bisnis fleksibel bisa dimulai dari rumah dengan modal kecil, seperti dropshipping. Waktu lebih bebas. Kamu bisa kerja kapan saja, bahkan malam hari saat anak-anak sudah tidur. Kesimpulan, pilih karier atau bisnis yang fleksibel supaya kamu tetap bisa menghasilkan uang tanpa kehilangan waktu untuk keluarga. Dengan teknologi dan kreativitas,
Fleksibilitas ini bisa kamu capai sambil tetap menikmati hidup. Gaya hidup dan konsistensi, kunci tetap kaya dan bahagia. Setelah kamu mulai membangun penghasilan dan waktu untuk keluarga, hal penting berikutnya adalah menjaga gaya hidup sederhana dan konsisten menjalankan rencana keuanganmu. Ini caranya. 1. Gaya hidup sederhana. Jangan hidup boros. Kadang ketika penghasilan mulai naik, kita tergoda untuk membeli barang-barang mahal atau hidup mewah. Tapi ini bisa bikin keuangan jadi nggak stabil. Tips sederhana. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Jangan tergoda beli barang hanya untuk pamer ke orang lain. Alokasikan uang lebih untuk investasi atau tabungan, bukan untuk gaya-gayaan. Contoh, kalau penghasilanmu naik, jangan langsung beli mobil baru. Lebih baik investasikan uang itu ke properti atau saham, biar uangnya terus berkembang. 2. Konsistensi. Terus jalankan rencana yang sudah dibuat. Kaya itu bukan soal dapat uang cepat, tapi soal terus menjaga penghasilanmu tumbuh stabil. Ini butuh kesabaran dan disiplin. Caranya, tetap ikuti rencana keuangan yang sudah kamu buat. Misalnya, investasi rutin setiap bulan. Jangan berhenti belajar tentang keuangan dan bisnis. Fokus pada tujuan jangka panjang, misalnya kebebasan finansial, bukan sekadar kesenangan sementara. Contoh, kalau kamu sudah mulai investasi saham, jangan buru-buru tarik uangnya saat nilainya turun sedikit. Ingat, tujuanmu adalah jangka panjang, bukan keuntungan instan. Hindari perangkap gayflation. Semakin besar penghasilan, biasanya semakin besar pula pengeluaran. Ini yang sering bikin orang tetap merasa kekurangan meskipun gajinya naik. Cara menghindarinya, tetapkan batas pengeluaran tetap meskipun penghasilanmu bertambah. Tingkatkan gaya hidup sedikit demi sedikit, jangan drastis. Contoh, daripada langsung pindah ke rumah mewah, tingkatkan kualitas hidup secara bertahap, seperti memperbaiki rumah yang ada atau menambah fasilitas sederhana. 4. Nikmati proses dan tetap bersyukur. Hidup bukan cuma soal uang. Nikmati hasil kerja kerasmu sambil tetap menghargai momen bersama keluarga. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau perlu, beri penghargaan pada dirimu dengan liburan sederhana atau waktu santai bersama keluarga. Bersyukur dengan apa yang sudah kamu capai karena ini akan membuatmu lebih termotivasi untuk terus maju. Kesimpulan, tetap sederhana meskipun penghasilanmu meningkat. Jangan buru-buru mengubah gaya hidup secara drastis. Lakukan semua rencana dengan konsisten dan sabar. Dengan begitu, kamu bisa tetap kaya secara keuangan, waktu, dan kebahagiaan bersama keluarga. Kaya itu bukan soal pamer, tapi soal pintar mengatur hidup. Jadi nggak ada alasan lagi buat bilang sibuk cari uang jadi penghalang kebersamaan dengan keluarga. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa punya semuanya. Sukses finansial dan hubungan keluarga yang harmonis. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.